Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin, MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Selasa 7 April, dalam Pekan Suci. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan nubuat Nabi Yesaya, bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, merenungkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Nubuat Yesaya, bab 46 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Pengkhianat Cinta. Sebuah kutipan dari seorang penulis melukiskan kepada kita betapa menyakitkan sebuah pengkhianatan itu. Sakit sekali rasanya saat tahu kalau orang yang kamu cintai berkhianat dengan kejam. Apalagi yang berkhianat adalah orang yang sehari-hari bersamamu. Orang yang sehari-hari melihat perbuatan-perbuatan baikmu. Orang yang sehari-hari mendengar pengajaran-pengajaran indah yang keluar dari mulutmu. Bahkan orang yang setiap hari ikut merasakan dan menikmati hasil kerjamu. Tentu itu sangat menyakitkan. Kisah pengkhianatan Yudas kepada guru dan Tuhannya, yakni Yesus Kristus, adalah kisah pengkhianatan paling tragis. Bahkan nama Yudas, si pengkhianat itu, tetap populer sampai hari ini karena biasa dikenakan kepada semua orang yang telah melakukan pengkhianatan. Nabi Yesaya telah bernubuat bahwa hamba Yahweh harus dihina dan dianiaya. Hamba Yahweh harus mati untuk menebus manusia. Dan melalui jalan penganiayaan, melalui jalan penghinaan dan wafat di kayu salib, hamba Yahweh menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Bandingkan Yesaya bab 49 ayat 6. Saudara-saudari terkasih, pengkhianatan Yudas membuka jalan menuju kepada penghinaan dan kesengsaraan itu. Pengkhianatan Yudas membuka jalan menuju kepada kematian yang tragis itu. Namun hamba Allah menerima semua itu dengan sabar dan percaya bahwa Allah ada di pihaknya, bahwa Allah akan memuliakannya. Dan benar, hamba Allah akan dimuliakan juga oleh Allah, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 32. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Saudara terkasih, menjadi Katolik adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Dan rasa syukur kita nyatakan dalam kesetiaan kita menjalani tugas hidup yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kita mengkhianati Yesus hanya karena keadaan atau situasi sulit yang harus kita hadapi, seperti Yudas dan Petrus telah melakukannya kepada Sang Guru. Kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Semoga sengsara Tuhan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih sejati, semoga sabda-Mu menginspirasi kami untuk hidup sebagai murid-murid Kristus yang setia, yang taat melakukan kehendak-Mu, yang menerima setiap situasi hidup kami dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau tetap beserta kami dan berada di pihak kami. Dan semoga hidup kami semakin berkenan kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Selasa, setia melaksanakan sabda Allah.